Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dengan keadaan apapun yang kita alami. Di pagi hari ini kita masih boleh bangun. Itu karena Tuhan masih memberkati dan menyertai kehidupan kita. Kita akan mulai perenungan pagi. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan yang tetap boleh kami rasakan hingga hari ini. Di pagi hari ini kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan. Kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kami untuk kami dimengertikan, memahami dan juga mengerti akan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 44 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Kejadian pasal 44 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati kedelainya dan mereka kembali ke kota. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ketika kita berbicara tentang komitmen, saya teringat dengan ilustrasi atau cara pembuatan tato. Orang yang hendak menato tubuhnya harus berkomitmen, harus janji dari awal untuk bisa menahan rasa sakit. Ya, saya tidak tahu bagaimana rasa sakitnya karena saya tidak pernah menato, begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah menato, ada yang mengatakan bahwa ada rasa sakit. Bayangkan saja kalau misalnya di pertengahan jalan ketika seseorang, ketika customer yang ingin menato, ia mengeluh karena sakit. Maka gambarannya, apa yang dia ingin gambar dalam bagian tubuhnya tidak akan jadi, akan jelek hasilnya, tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Secara pribadi, saya memang tidak pernah menato, tapi saya pernah mendengar dari berbagai sumber tentang mentato. Jadi saat memutuskan untuk menato badan, seseorang yang hendak ditato sudah harus berkomitmen, siap untuk menerima konsekuensi atau resiko yang akan dialami, yaitu menahan rasa sakit. Ini dapat kita sebut juga dengan kesetiaan pada janji atau komitmen dalam perjanjian. Nah, demikian juga saudaraku, sama halnya dalam teks pembacaan kita di pagi hari ini tentang saudara-saudara Yusuf. Kita mengerti cerita Yusuf, bahwa Yusuf diperlakukan tidak baik oleh saudaranya. Yusuf dibuang ke Mesir menjadi budak. Tapi dalam teks pembacaan kita di pagi hari ini, ternyata saudaranya kembali ke Mesir untuk mau mendapatkan makanan. Dikatakan di sana terjadi kelaparan. Ketika Yusuf mendengar bahwa saudaranya akan datang ke Mesir, Yusuf sangat senang karena mendapat kabar bahwa keluarganya akan datang. Nah, singkat cerita, pada saat mereka, keluarganya, saudara-saudaranya tiba di Mesir, ternyata mereka mendapat masalah besar. Apa itu saudaraku? Ternyata saudara-saudara Yusuf dituduh mencuri piala perak di rumah Yusuf. Akhirnya pelayan Yusuf berkata bahwa barang siapa yang kedapatan mencuri, ia tidak boleh pulang dan harus tetap tinggal menjadi budak.
Singkatnya, penyelidikan dilakukan dari yang paling tua hingga yang paling muda, dan ternyata dalam pembacaan kita di pagi hari ini, piala peraknya ditemukan di karung Benyamin. Sontak mereka semua kaget. Wah, kok bisa Benyamin mengambil? Mereka tidak mau membiarkan Benyamin sendiri menghadapi masalah. Nah, saudaraku, sebenarnya hal ini sudah direncanakan oleh Yusuf. Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya sudah berubah atau belum. Yusuf ingin melihat apakah saudaranya itu masih tega melihat saudaranya sendiri, yaitu di sini Benyamin, menerima akibat sama seperti dulu mereka tega membiarkan Yusuf, tega menjual Yusuf. Namun ternyata dalam kejadian dalam teks kita bacaan hari ini, peristiwa yang terjadi, mereka telah berubah. Ini digarisbawahi, mereka telah berubah. Saudara-saudara Yusuf yang dulunya jahat, saat ini mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi mereka berubah. Mereka bersama-sama mau menghadapi, mereka mau menolong, bahkan mau menanggung hukuman bagi Benyamin. Mereka tidak lari dan membiarkan Benyamin menerima hukumannya. Mereka janji, mereka menepati komitmennya, berubah menjadi setia. Mereka solid satu dengan yang lain. Inilah kesetiaan saudara-saudara Yusuf terhadap komitmen mereka. Mereka sudah berkomitmen menjadi lebih baik kepada ayahnya, yaitu Yakub. Bagaimana mereka berjanji untuk saling menjaga dalam persaudaraan, tapi juga mereka janji, mereka komitmen kepada Tuhan untuk mau melindungi satu dengan yang lain. Mereka tulus tanpa paksaan, meski ada harga yang harus dibayar. Komitmen seperti ini yang harus terus dijaga, dipelihara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa saudara-saudara Yusuf dari pembacaan teks kita di pagi hari ini? Lewat kisah saudara Yusuf kita belajar pada komitmen. Komitmen apa itu? Apa saja yang sedang kita lakukan, terkhususnya komitmen kita kepada Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudaraku telah mengikuti CD, pasti kita menjawab ya dengan segenap hatiku. Jawaban ini adalah komitmen diri kita kepada Tuhan, menunjukkan kesetiaan dan keikutsertaan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Dalam hal apa, saudaraku? Kita berkomitmen dalam hal apapun, terlebih lagi dalam hal iman dan perbuatan kita. Ketika kita mengerti bahwa kita menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah, kita tahu menjadi orang Kristen itu banyak sekali tantangan hambatannya, sebab kita mungkin menerima penolakan, hinaan, sindiran, dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi itu harus kita pegang teguh sampai tugas kita selesai. Mungkin gampang kita mengatakannya dengan mulut, tapi sulit untuk dilakukan. Dengan banyaknya pencobaan, pergumulan, himpitan, fitnahan yang datang, kita tetap harus setia menjaga komitmen kita. Tetap setia menjaga ya dengan segenap hatiku itu kepada Tuhan. Demikian juga dengan tanggung jawab kita kepada sesama. Sebagai persekutuan umat percaya di dalam gereja, jemaat Tuhan, saya dan juga Bapak Ibu Saudara kita semua harus mampu bersikap demikian. Kita harus mampu melihat keadaan sesama kita yang butuh uluran tangan kita untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Kita mau menopang dan menolong apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Jika saudara-saudara kita yang sakit, mari kita datang dengan membawa doa agar Tuhan berperkara atas sakit yang diderita. Kita saat ini melihat pembangunan gereja yang belum selesai, masih dalam proses pembangunan. Mari kita saling bergandengan tangan untuk menopang. Masa pandemi saat ini Tuhan menginginkan kita untuk saling bergandengan tangan, untuk lebih peduli, peka, tidak egois terhadap sesama. Dengan sikap demikianlah kita telah melakukan komitmen ya dengan segenap hatiku, yaitu janji kita kepada Tuhan. Selamat menjalani komitmen bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Kami menghadapi banyak pergumulan, persoalan, tantangan, himpitan, tapi kami percaya ketika kami tetap setia, ya dengan segenap hatiku kepada Tuhan, Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan. Bapa dalam kerajaan surga, ketika di pagi hari ini kami siap untuk melanjutkan serangkaian aktivitas kami. Biarlah Tuhan bersama dengan kami untuk
melakukan, untuk kami boleh melakukan, Tuhan tetap membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala rangkaian aktivitas kami, pergumulan apapun yang kami alami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.